Ada banyak kisah mistis dari jembatan menjulang yang panjang ini. Apa saja itu? Kita langsung masuk saja. Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Jembatan Ampera. Jembatan megah yang membelah Sungai Musi ini punya ciri khas warna merah menyala. Ya, warna merah ini bukan tanpa alasan. Justru warna merah ini syarat dengan berbagai filosofi yang mengartikan semangat yang membara dari masyarakatnya, harmonisasi kehidupan yang tinggi, dan juga keberanian dalam membela kebenaran. Jembatan menjulang dan panjang ini menyimpan beberapa cerita misteri di balik keberadaannya yang megah itu. Apa saja cerita mistis yang mengiringi pembangunan dan berdirinya jembatan ini? Ayo, ikut aku, kita menelusuri kisahnya. Pernah dengar tentang hantu Banyu? Ya, nama lainnya adalah Antu Banyu, yang artinya hantu air. Sosok penunggu ini hanya akan muncul dan menunjukkan bagian kepala serta rambutnya yang panjang menjuntai ke belakang saja. Ia mengapung di air. Dan ini adalah salah satu hantu urban legend yang dipercaya turun-temurun menghuni sungai ini dan selalu mencari tumbal. Ini bisa jadi benar adanya. Kalau kita kaitkan dengan catatan kepolisian dan jurnalis yang menunjukkan seringnya orang tenggelam di Sungai Musi. Dan biasanya mereka yang tenggelam ini akan sulit ditemukan. Karena menurut mitos yang beredar, mereka sudah jadi tawanan hantu Banyu. Dan butuh bantuan khusus dari pawang atau ahli untuk menemukan jasad orang yang tenggelam itu. Konon, sosok penunggu ini pun adalah arwah dari orang yang juga tenggelam di sungai ini. Dan sepertinya dia mencari korban lain untuk dijadikan teman di bawah sana. Kemunculannya sering ditandai dengan munculnya juga ikan-ikan di sungai ini setelah azan maghrib. Percaya atau tidak? Inilah kisahnya. Pernah melintas di jembatan ini pada pukul 2 atau 3 dini hari? Beberapa orang menceritakan pengalaman mereka waktu melintasi jembatan ini saat dini hari. Mereka diikuti oleh sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan menakutkan. Sosok Kunti itu biasanya akan menumpang di kursi belakang mobil yang kita kemudikan, terutama jika pengemudi mobil itu adalah seorang laki-laki dan sendirian. Begitu juga dengan angkutan umum yang melintas di jam-jam seperti ini. Mereka akan jadi sasaran kendaraan favorit yang diincar oleh Mbak Kunti. Seram bukan? Saat melintas di sini, sore menjelang malam, jangan kaget kalau tiba-tiba kita melihat bayangan berwarna hitam ataupun putih yang melintas. Ingat, pikiran jangan dibiarkan kosong. Tetaplah berkonsentrasi membawa kendaraan kita.
Karena kalau tidak, bayangan yang muncul tiba-tiba ini bisa saja membuat kita celaka karena kaget dengan kemunculannya. Lebih dari itu, jangan pernah putus berdoa. Terutama kalau kita sedang berkendara. Pikiran kita tetap harus waspada dan konsentrasi. Tetap berhati-hati dan jadilah pengguna jalan yang budiman. Itu pesan yang bisa diingat dan dipatuhi saat melintas di jembatan ini dan mungkin juga di tempat-tempat lainnya. Cerita mistis tadi rasanya tak patut kalau harus menyurutkan kekaguman kita pada pemandangan indah kota Palembang yang bisa kita nikmati saat berada di atas jembatan ini. Sekian dulu pos horor kali ini. Sepekat apapun kegelapan melingkupi kita, setitik cahaya tetap akan dapat kita lihat. Asalkan kita tak salah menjatuhkan pilihan iman. Peliharalah imanmu pada Sang Pemilik kehidupan. Sampai jumpa di voice story berikutnya.